Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, para sahabat, kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Yang artinya adalah seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan pintu berkat, baik itu dari langit maupun dari bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas tentang berkat. Jadi kita sebagai orang yang beriman percaya bahwa adanya keberkatan atau berkah, ada rezeki yang berkah, ada ilmu yang berkah, ada waktu yang berkah. Dan apa yang maksud dengan keberkahan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Harta yang berkah adalah harta yang mencukupi, walaupun sedikit tapi mencukupi, itu berkah. Harta yang tidak berkah adalah harta yang banyak tetapi tidak mencukupi. Dan waktu yang berkah adalah waktu yang terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kali ini saya hanya akan membahas satu saja, yaitu yang berkaitan dengan waktu. Jadi keberkahan waktu. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini, ada manusia yang umurnya pendek, ada manusia yang umurnya sedang, dan ada manusia yang umurnya panjang. Tetapi yang kita inginkan adalah umur yang berkah atau waktu yang berkah. Jadi kalau kita ibaratkan umur itu bagaikan singkong. Di singkong itu ada yang daunnya banyak tapi tidak berisi. Ada singkong itu yang daunnya hanya sedikit tetapi isinya banyak. Nah, ini yang kita maksud adalah ada manusia yang umurnya pendek secara lahiriah, tetapi umurnya tadi berkah. Dengan kata lain, banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa dilakukannya dalam kehidupan itu. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang walaupun pada zahirnya umurnya pendek, tetapi hakikatnya umurnya adalah sangat panjang. Kita ambil contoh adalah seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i umurnya hanya 54 tahun. Imam Al-Ghazali umurnya hanya 55 tahun. Ibnu Sina umurnya hanya 57 tahun. Kalau kita lihat secara hitungan waktu, tiga ulama ini, tiga sarjana ini umurnya tidak panjang. Tetapi kalau kita lihat secara maknanya, secara maknawi, secara isinya, umur dari ketiga ulama ini sangat panjang. Kenapa? Karena umurnya tadi berkah. Dalam umur yang begitu singkat, beliau mampu menghasilkan banyak karya, yang mana karya tadi sangat besar kontribusinya terhadap umat Islam.
sangat besar kontribusinya kepada peradaban Islam. Jadi, ma'asyiral muslimin, yang kita minta adalah umur yang berkah. Bukan umur yang panjang, tetapi tidak berkah. Apa artinya umur yang pendek tetapi berkah? Dalam umur kita yang pendek tadi, kita melahirkan banyak hal-hal yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mendapatkan umur yang berkah, maka kita juga harus berdoa kepada Allah agar diberikan waktu yang berkah. Karena waktu dari detik ke menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari juga dikumpulkan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Itu identik dengan umur kita. Jadi kita berdoa kepada Allah agar diberikan waktu yang berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Asr, wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Jadi ayat ini mungkin kita sudah sering mendengar. Ayat yang begitu pendek tetapi isinya sangat dalam. Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu merugi. Kita tidak mau menjadi manusia yang merugi. Siapapun di dunia ini tidak akan mau menjadi manusia yang merugi. Semuanya pasti ingin menjadi manusia yang beruntung. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang beruntung, maka yang pertama adalah kita harus memperhatikan waktu. Kita ingin mendapatkan waktu yang berkah, bukan hanya dengan cara berdoa, tetapi juga kita berusaha agar waktu kita tadi menjadi waktu yang berkah. Apa usaha kita? Tentu saja adalah dengan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita dituntut untuk melakukan, untuk pandai, untuk pintar, cerdas dalam mengurus atau manajemen waktu. Kalau kita perhatikan dalam kita hidup di dunia ini, kita harus membagi waktu kita untuk hal-hal yang bersifat kewajiban yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ini yang pertama dulu. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Yang pertama dulu kita prioritaskan adalah melaksanakan ibadah mahdhah seperti sholat wajib. Sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau kita tidak melakukan ibadah mahdhah, ibadah yang wajib, maka berarti waktu kita di dunia ini tidak berkah. Makanya tidak salah ada nyanyi atau lagu yang mengatakan bahwa sepohon kayu daunnya rimbun, tidak bercabang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, tidak sembahyang apa gunanya. Jadi walaupun umur kita panjang 1000 tahun pun, kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah, berarti umur kita tadi semuanya hanya sia-sia belaka. Berarti kita hanya membuang-buang waktu di dunia ini. Kemudian setelah ibadah yang wajib, kita tambah dengan ibadah yang sunat. Seperti salat sunat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran, zikir, dan lain-lain sebagainya. Itu yang berkaitan dengan ibadah mahdhah atau ritual. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan tugas kita di dunia ini sebagai manusia, adalah sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Allah di bumi. Tugas kita adalah membangun peradaban di bumi. Jadi sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, kita harus melaksanakan tugas kita sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan bidang kita masing-masing.
Tujuan kita adalah berkontribusi dalam membangun peradaban, memakmurkan bumi, menciptakan kebaikan di bumi, dan tidak menciptakan kerusakan di bumi ini. Jadi kalau kita, apapun profesi kita, kita niatkan sebagai bentuk menunaikan tugas kita sebagai khalifah Allah di bumi. Baik itu profesi kita sebagai guru, sebagai pedagang, tukang bangunan, atau sebagai ilmuwan, ulama, dan lain sebagainya. Berbagai profesi itu apabila kita niatkan untuk mencari ridha Allah dan untuk menunaikan tugas kita sebagai khalifah, maka semuanya bernilai ibadah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, yang lebih banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jadi kalau kita bekerja di dunia ini, jangan kita hanya bekerja karena mengharapkan imbalan uang. Yang pertama kita niatkan dari profesi kita itu adalah untuk mencari ridha Allah, menunaikan tugas kita sebagai khalifah. Yang kedua baru untuk mencari kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan kita hindarkan diri kita dari hal-hal yang bersifat sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ajaran agamanya sangat menekankan kepada umatnya untuk mengisi waktu itu, untuk menghargai waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena itu kita lihat ada amal ibadah, ibadah sunnah itu yang waktunya tidak ditentukan, bebas kapan saja. Seperti apa? Seperti zikir. Jadi kalaupun kita sudah setelah selesai sholat, kita juga dituntut untuk melakukan zikir. Coba kita lihat dalam surah Al-Jum'ah, fa'iza qudiyatus shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kemudian wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu telah selesai menunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di permukaan bumi, mencari rezeki, mencari karunia Allah. Tetapi tetap wadzukurullaha katsiran, tetap kamu ingat Allah sebanyak mungkin. Jadi walaupun kita bekerja di kantor, bekerja sebagai pedagang di pasar, sebagai sopir, sebagai petani di sawah, kita dituntut untuk banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikir artinya dua, yang pertama menyebut dengan lisan, yang kedua ingat dengan hati. Kalaupun kita tidak bisa menyebut dengan lisan, hati kita masih bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajaran Islam itu sangat banyak menyediakan waktu untuk kita berzikir kepada Allah. Ajaran Islam banyak memberi peluang kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Ada waktu luang kita isi dengan ibadah-ibadah sunnah. Contoh, ketika kita nyetir sendirian, bisa kita isi dengan membaca Al-Quran bagi yang hafal. Bisa kita isi dengan istighfar. Kalau perjalanan kita ada 1 jam misalnya, itu berapa banyak kita bisa istighfar. Kita bisa membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Kita bisa baca Al-Fatihah. Kita bisa baca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita juga bisa baca zikir-zikir yang lain seperti Asmaul Husna dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah mari kita hargai waktu itu dengan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Dan jangan kita membuang-buang waktu dengan mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia. Coba kita lihat sekarang
Sekarang ini adalah zaman di mana kecanggihan teknologi, kecanggihan ilmu, pengetahuan teknologi, teknologi informasi telah menciptakan berbagai kemudahan, menciptakan berbagai kemajuan, tetapi juga ada efek negatifnya. Banyak manusia yang kadang-kadang lalai, banyak manusia yang melalaikan ibadah wajib gara-gara main game. Banyak manusia yang tidak sempat hadir ke majelis ilmu karena hanya sibuk dengan medsos. Coba kita introspeksi diri kita. Kadang-kadang sebahagian umat Islam untuk membaca Al-Quran 5 menit tidak sempat. Tetapi 24 jam itu bisa membuka medsos selama berjam-jam. Bisa chatting di grup WhatsApp selama berjam-jam. Kalau kita luangkan waktu 15 menit saja untuk membaca Al-Quran, itu kita sudah bisa membaca 5 halaman atau 1/4 juz. Kalau setengah jam, bisa kita baca 10 juz. Kalau 10 halaman atau setengah juz. Jadi, kalau satu hari itu 10 halaman, memakan waktu setengah jam, kita bisa khatam Al-Quran 2 bulan sekali. Tetapi coba kita introspeksi diri. Coba kita tanya diri kita sendiri. 1 tahun itu berapa kali kita bisa menghatamkan Al-Quran? Nah, semoga dengan adanya kita introspeksi diri, di masa mendatang ada perubahan dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi untuk mendapatkan waktu yang berkah, kita tidak hanya bisa berdoa, tetapi juga kita harus berusaha untuk menggapai waktu yang berkah itu dengan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena itu kita dituntut untuk pandai dan cerdas dalam manajemen waktu, mengurus waktu kita. Mana hal yang prioritas, yang utama, itu yang harus kita dahulukan berbanding hal-hal yang kurang prioritas. Jadi kalau soal waktu itu sudah sering, soal masa sudah sering disampaikan oleh para guru-guru, bahwa waktu itu lebih berharga dari uang. Orang mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, tetapi sebenarnya adalah waktu itu lebih berharga dari uang. Karena uang yang telah hilang itu bisa kita cari gantinya, sedangkan waktu yang telah berlalu kita tidak akan bisa mendapatkan gantinya. Karena itu ada pepatah mengatakan waktu itu tidaklah seperti pita kaset yang bisa kita ulang, yang berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Fata ma fata wala ya'udu ma fata. Masa yang telah lalu itu telah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Karena itu sebelum kita menyesal nanti di akhirat, maka di dunia ini kita harus sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Mari kita cerdas dalam mengurus waktu kita, manajemen waktu, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan dibiarkan waktu kita terbuang sia-sia. Dan kita isi waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, apalagi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.